Temanya reuni keluarga di surga. Reuni keluarga di surga. Re itu kembali, uni itu berkumpul. Kita semua berkeinginan untuk bisa di dunia ini bersama-sama keluarga. Mudah-mudahan di akhirat kita juga bersama-sama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan berfirman di dalam surat At-Tahrim surat yang ke-66. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina bil iman wal islam walladzi amarna bi ittiba'i sunnati rasulih rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Al-ayah surah Al-Adim. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah kajian subuh Masjid Ad-Da'wah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini diparingi sehat walafiat, diparingi sempat sehingga pagi ini kita bisa sholat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan kajian rutin kita Ahad kedua. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah kita, suri teladan kita dalam peri kehidupan ini, baik perkataan, sikap, dan segala gerak-gerik beliau tentu sebisa mungkin kita teladani. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan yang lalu kita sudah membahas tema baru. Saya ingat ya, temanya reuni keluarga di surga. Reuni keluarga di surga. Re itu kembali, uni itu berkumpul. Kita semua berkeinginan untuk bisa di dunia ini bersama-sama keluarga. Mudah-mudahan di akhirat kita juga bersama-sama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan berfirman di dalam surat At-Tahrim surat yang ke-66 ayat yang ke-6 insyaallah. Sudah kita sampaikan bulan yang lalu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidatul la ya'sunallah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'maru. Wahai orang-orang yang beriman, ku fi'il amar,
Anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan jagalah keluargamu. Keluarga niku ya istri kita, anak kita, cucu kita, napa? Cicit kita, canggih kita, wareng, utek-utek, gantilan siwur. Jadi tujuh keturunan itu. Kemudian merambah ke saudara kanan kiri, saudara kita, saudara istri kita. Syukur termasuk insya Allah jamaah kita. Ini ahlikum. Dijaga dari apa? Neraka. Yang neraka itu bahan bakarnya apa? Manusia dan batu. Dan dijaga oleh malaikat yang ghilat. Napa ghilat kemarin? Ghilat itu adalah bengis, syidat, keras. Yang menjaga neraka itu orangnya yang disebut malaikat itu adalah bengis dan keras. Tapi ya layak sunallah ma'maruhum, dia tidak pernah bermaksiat, tidak pernah membangkang perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan dia senantiasa melakukan yang diperintahkan Allah. Karena itu sesuai dengan at-tahrim ini, setiap kita, setiap kepala keluarga itu mesti punya visi keluarga mukmin, visi keluarga muslim. Visinya apa? Visi kita, setiap keluarga mukmin yakin kita punya visi ingin apa? Visi kita ingin masuk surga bersama keluarga. Tentu menjauhkan keluarga kita dari api neraka. Itu visinya. Visi kita itu ingin menjauhkan keluarga kita dari api neraka, jangan sampai terjilat oleh api neraka. Sesuai dengan at-tahrim tadi. Sesuai dengan at-tahrim. Kalau ada visi, maka diturunkan ada misi. Bahasanya anak muda di breakdown. Bahasa kita adalah diturunkan. Ada visi, ada misi. Apa misinya? Kalau visi kita menjauhkan anak-anak dan keluarga kita dari api neraka, misinya adalah anak-anak kita, termasuk kita, itu harus beragama secara kafah. Kepingin kita tidak terjilat oleh api neraka, anak-anak kita, saudara-saudara kita, ya kita, misi kita, uraian hidup kita ini, mulai bangun tidur sampai tidur kembali itu harus memegang agama Allah secara kafah. Napa kafah niku? Kafah niku sempurna. Enggak dipilih-pilih, nek enteng dipilih, nek abot gak dipilih. Angel dituntun tahajud angel ngantuk ya lah, kan repot gitu ya. Salat sunnah qobliyah ini kan oleh Rasul diberi motivasi. Barang siapa yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu adalah pahalanya atau fadilahnya itu sebesar bumi langit seisinya. Tapi kadang-kadang ya datanya terlambat itu ya sudah komat, itu kan iman. Membaca Al-Quran itu juga luar biasa. Itu syifa, obat bagi orang-orang mukmin. Tapi ya berat, kadang-kadang berat. Sore menjelang maghrib, bata maghrib itu ya ada waktu gitu. Bata subuh ya ada waktu. Tapi kadang-kadang ya repot oleh aktivitas urusan dunia. Karena itu Allah sampaikan di dalam Al-Baqarah 208 ya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Di Al-Baqarah itu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, dakhola, akar katanya dakhola.
Takolayat hulu dalkan wamat falan dan seterusnya itu wawadahilun itu masuk. Takola itu masuk. Udhulu masuklah kalian semua fisilmi ke dalam agama Allah, agama Islam itu kafah. Napa kafah itu? Secara sempurna, secara keseluruhan, enggak dipilih. Wala tattabi'u khuwati syaiton, jangan mengikuti ajaan setan. Innahu sesungguhnya setan itu lakum bagi kalian aduwwum mubin, musuh yang nyata. Sak temene setan itu lakum kanggo sira aduwun musuh mubinun kang pertelo sing nyata. Jadi setan itu musuh kita, tapi kadang-kadang kita ini mengikuti ajaan setan. Jam piro iki? Wis jam 3 bengi ya sik dibalekne kemule klubut. Jam piro iki? 3:30 durung keruput. Padahal ya Masjid Jubakil sudah ya Rasulullah. Itu 3:30 lebih 5 itu sudah ya Rasulullah. Ya wis bablas gitu nanti ya. Nah, ini eman jadi tahajud hilang. Ya begitu itu, maka setan itu enak. Selimutan lagi. Ini mengikuti ajaan setan. Tidak kelihatan. Memang setan tidak kelihatan. Tapi berjanji kepada Allah akan menggoda manusia itu dari depan, dari belakang, dari samping, dari kiri, dan seterusnya. Dengan cara apapun. Bahkan kalau wudhu itu oleh Rasul disyaratkan supaya hidungnya dimasuki air, disemprot. Istinsar namanya. Karena apa? Ngendikane Rasul, setan itu bisa bersemayam di hidung kita. Waya sholat itu wahing bolak-balik itu. Gak digoda dhewe tapi tanggane malah kegoda. Lah di antara diogrok-ogrok oleh setan ya. Mereka gak disiseni. Bahasa wudu diistinsari. Dikeluarkan. Apa itu? Airnya itu. Ya walaupun sekali enggak apa-apa. Tapi memang dalam praktek wudunya kita ini jarang masukkan air di hidung. Padahal mestinya air yang kita ambil itu kan kita masukkan di sini ya. Nah, kita masukkan hidung sekaligus kita sedot kita masukkan mulut sekaligus kita sedot ke hidung. Sehingga ketika ini keluar sekaligus ini juga harus keluar. Ini bersama-sama. Tapi kalau tidak terbiasa, engkau kesegrak kuatir kesegrak malah jamaah gitu. Tidak apa-apa. Setelah wudhu selesai baru dimasukkan air. Tidak apa-apa. Karena sunnah Nabi begitu. Tapi yang afdol sesungguhnya ya ketika ngambil air wudhu itu kemudian kita ambil untuk kumur sekaligus kita masukkan dalam hidung keluar. Biar keluarnya air bersamaan dengan keluarnya setan yang barangkali bersemayam di hidung kita. Di hidung kita. Jadi kita harus kafah dalam agama. Tidak boleh dipilih-pilih. Dipilih sing penak. Sing angel-angel moh. Kemudian misi yang kedua. Kalau keluarga ini kita ajak masuk agama Allah secara kafah, tidak mau digoda oleh setan, misi kedua kita saling menasehati, misi keduanya. Orang tua menasehati anak dengan kaulan sadida. An-Nisa ayat 9 itu. Orang tua itu kalau menasehati anak, berbicara kepada anak, diisyaratkan kaulan sadidan. Ucapan yang baik, ucapan yang prasojo, ucapan sing tidak diikuti dengan mendelik. Napa mendelik ini Pak? Ngomong mendelik anake wedi. Jadi nasihat itu tidak harus mendelik. Nasihat syukur nasihat itu kalau panjenengan punya musola di rumah itu, kalau lagi tidak ke masjid, ba'da sholat, ba'da wiridan masih punya wudhu, insya Allah malaikat masih dekat kita, Allah masih memperhatikan kita, nasihati anak-anak kita itu. Dinasihati anak-anak kita. Tiga-tiga itu kita nasihati di musola itu. Tuh.
Hadis itu kemudian kita ciumi, cium tangan kemudian kita ciumi. Nah, mudah-mudahan Allah mengabulkan. Nah, nasihati jangan sambil jalan, nasihati sambil jalan nanti ya bungen tuwa, mlebu tengen brojol kiwa, iso-iso emosi. Tapi kalau dalam kondisi duduk enak, apalagi ba'da sholat itu ya dekat dengan Allah, dekat dengan malaikat. Kita masih punya wudhu. Yang kita keluarkan ini kaulan sadi dan insya Allah masuk dan didengarkan oleh keluarga kita, anak-anak kita. Tawasobil haq, saling menasihati kebenaran. Kebenaran itu ya kebenaran Al-Quran dan hadis, benar Al-Quran dan hadis, dan ucapan-ucapan yang sadi dan yang wajar untuk urusan kita, Kemudian kalau anak kepada orang tua itu tidak kaulan sadida, tapi kaulang karimah. Ayatnya panjang itu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana dan seterusnya itu diakhiri dengan kaulang karimah. Ucapan yang sejuk, ucapan yang didengarkan oleh orang tuanya itu enak. Syukur poso. Nggih ya, mboten ya. Ojo rame-rame ayah sare. Itu anak-anak kita jadi seperti itu sehingga apa? Ke orang tua ya poso yang baik kalau bisa. Kalau tidak bisa bahasa Indonesia yang baik. Itu kaulang karimah. Maka misi yang kedua apa? Saling menasihati, tawasobil hak, bernasihat yang hak yang baik. Tapi tidak lupa nasihat itu juga didasari dengan kesabaran. Gak boleh mendelii anak. Yo, kadang-kadang dibendeli tapi ya tidak selalu tiap hari mendeli anak. Nanti anak itu dendam. Apalagi moroan tangan. Nggak berani kecil. Tapi kalau dewasa nanti panjenengan diwaneni, bapakku pupung wis gak kuat waneni, kan repot. Ya, dendam itu, bisa dendam. Dan itu maka Al-Qur'an begitu indahnya. Orang tua ke anak itu kaulan sadida. Anak kepada orang tua kaulan karimah. Ucapan yang baik, yang sejuk, yang enak didengar orang tua. Pilih kalimat-kalimat yang baik agar orang tua tidak tersinggung. Ini visinya, kemudian misinya. Berikutnya, maka kalau kita jabarkan, misi kepala keluarga itu adalah menjadikan keluarga yang taat beragama. Menjadikan keluarga yang taat beragama. Lah untuk bisa taat beragama, ya dimulai dari orang tua. Lah wong tuane salate yo napa? Salate molor. Salate molor. Sudah dengar azan masih ngobrol, sudah dengar azan masih tidak segera sholat. Padahal ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, perbuatan apa? Ibadah apa yang kalau saya lakukan Allah itu cinta kepada saya?" Rasul, nek kula ibadah ngoten, ibadah nopo si Rasul? Nek kula nglakoni Allah demen kali kula. Rasul menjawab, kalau kau ingin dicintai Allah, yang pertama as-sholatu ala waktiha. Sholat pada waktunya. Sholat di awal waktu. Begitu kedengar azan, ya beberapa menit kita segera ambil wudhu, segera sholat. Jangan ditunda-tunda. Karena kita tidak tahu waktunya ditunda-tunda, ternyata ada tamu. Nah, lupa nemoni tamu. Waktune duhure atau asare sudah
ngepres, sehingga kita sholat asar, tamune pulang kita sholat asar, ternyata subagis itu sudah azan maghrib. Jadi Kiai Sarip sholat asar campur adzan maghrib. Kiai Sarip. Itu. Makanya kalau ingin dicintai Allah sesuai dengan ngendikan Rasul, napa? As-sholatu ala waqtiha. Usahakan sholat di awal waktu. Sudah di awal waktu, usahakan berjamaah. Napa? Berjamaah. Eman. Lah wong 17 ambek siji niku 17 di masjid kan itu ganjaranipun 17 derajat. 17 memang Al-Qur'an hadis Rasul begitu. Iya. 27 derajat dibanding hanya 1. Lah kok ndak jamaah emah. 1 saja belum tentu penuh. 1 aja sampai mikir rono-rono ya bolong-bolong gitu ya. Bolong-bolong. Tapi kalau jamaah, apalagi jamaah kemudian jahar, itu insya Allah relatif enak. Karena apa? Imamnya membaca, kita bisa mendengarkan sekaligus menirukan dalam hati. Kalau imam kita keliru. Makanya kadang-kadang imam itu melihat jamaahnya. Jangan ayat-ayat yang tidak populer. Kemudian ketika di tengah yang kita juga tidak paham gitu. Kemudian ketika keliru, namanya orang itu ada angka. Ya, manusia itu di dalam mahfudzat itu al insanu mahalul khata' wa nisyan. Pondok kita cari itu. Al-insan menungso iku mahalul khata', makhluk yang diciptakan Allah khata', ya duwe salah. Wa nisyan lan tumrap lali. Jelas lalian. Jadi menungso siapapun kita ini sudah disampaikan di pondok itu kan bahwa menungso iku duwe tumrap salah, ya tumrap lali. Nek salah ya dielingne, nek lali ya kembali ke jalan yang benar. Makanya diisyaratkan imam, di belakang imam itu adalah dari sisi pengetahuan Al-Qur'annya cukup. Gridnya di bawahnya imam atau sejajar. Paling tidak sakit ngelingne imam. Mulane paling enak ketika kita jamaah yang jahar, yang imamnya itu satu adalah dari sisi kekhusyuan lebih khusyuk karena tidak diam. Yang kedua yang mengikuti imam sehingga apa bisa mengingatkan. Tapi kalau sir, waduh menenge, imam baca kita tidak dengar, kita ngelantur kemana-mana. Kok suwe ini imam gak dukuk-dukuk lah, wis ngerasani imam kan itu ya. Rasani imam akhirnya ya bolong, arep itu likur bolong diri, apalagi ijen ya tambah bolong. Jadi ini menjadi penting gitu ya. Jadi apa yang pertama? Yang pertama adalah sholat di awal waktu. Sudah sholat di awal waktu berjamaah. Diusahakan nggih, masih teng dalem diusahakan sholat berjamaah. Eman betul. Kecuali kalau sudah tidak ada yang lain, ya Allah, istighfar, saya hanya sholat sendirian, eman sakjane gitu. Sudah sholat sendirian, buantar ketepluk. Kata Nabi, seperti burung yang mematuk. Itu Nabi untuk keras. Tahu pencuri yang paling jahat? Pencuri jahat itu adalah pencuri yang mencuri sholat. Pencuri yang paling jahat kata Nabi, pencuri sholat. Ya sholat, tapi lukuduk. Kayak belum nutul gitu ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma fir. Belum sampai sana. Hilang sudah. Gitu. Ini pencuri sholat. Kemudian jamaah. Yang kedua apa? Birrul walidain. Yang kedua birrul walidain, cinta kepada orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Itu adalah amal yang Allah sangat cinta. Sangat cinta.
setelah sholat awal waktu dan berjamaah, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Anak-anak itu sekarang itu dengan gadget itu, dengan HP itu, kadang-kadang sudah tidak mendengarkan ini kok nasihat orang tua kok. Dipanggil orang tua itu loh tidak dengar. Karena apa? Jemarinya sedang asik di HP. Kadang-kadang songol malah ke orang tua itu, ya kaku gitu kalau tidak sholat kadang-kadang ya setubuk di rumah ya. Jadi sholat saja kalah dengan gadget. Ini ya elektro itu yang membantu, tapi kadang-kadang ya rodok ganggu. Elektro itu membantu, tapi kadang-kadang ganggu. Ya boleh lah buka, tapi pada saatnya harus berbakti pada orang tua, melayani orang tua, ditimbali orang tua. Ya aki-aki itu bagian dari birrul walidain. Kemudian yang ketiga yang dicintai Allah kalau kita lakukan adalah al-jihadu fi sabilillah. Jihad itu juhdun itu bersungguh-sungguh. Tidak harus perang. Tidak harus perang di Gaza itu tidak. Yaitu bagian dari jihad fi sabilillah. Tapi kulo panjenengan tadi dari rumah ambil air wudhu datang ke masjid ini jihad. Ini jihad. Nek enggak, aduh, ya sarap berangkat ya kroso pipis, ya kroso ya mesti kudu gak karuan itu ya. Itu wis gak berangkat ae. Nah, berarti kan tidak juhdun ya, tidak juhdun. Tidak juhdun. Itu. Tidak, kita tidak dapat apa-apa. Kita tidak dapat apa-apa karena mau berangkat nggak jadi. Itu bagian dari semangat. Yang pertama ingin jamaah, ini juga jihad. Yang kedua tolabul ilmi seperti ini juga jihad. Jihad itu tidak hanya dimaknai perang saja, tapi ini adalah bagian dari jihad. Ya jihadun nafsi, jihadun nafsi ini perang dirinya sendiri, berangkat opo ora, jamaah subuh opo ora, derek ngaji opo ora, itu jihad fisabilillah. Karena apa? Sholat ini bagian dari sabilillah, cari ilmu, thalabul ilmi bagian dari sabilillah. Oh tiga nggih, sing paling dicintai Allah napa? Sholat di awal waktu, tur dengan berjamaah, diusahakan betul. Yang kedua birrul walidain, berbakti kepada orang tua dengan ragamnya, Yang ketiga al-jihadu fi sabilillah, bersungguh-sungguh di jalan Allah, bersungguh-sungguh bahasanya di jalan Allah. Kembali ke laptop. Jadi misi kepala keluarga itu menjadikan keluarga taat beragama. Ini ya. Sudah kita sampaikan tadi dan bersani. Berikutnya, sejujurnya masing-masing kita, setiap orang mukmin itu punya 5 cita-cita dalam hidup ini. Kalau yang kita bahas orang mukmin, orang muslim, kita tidak bahas orang ghairul muslim, orang mukmin itu sesungguhnya punya 5 cita-cita yang tinggi. Yang pertama adalah tentu kita berkeinginan masuk surga. Enten sing mboten kepingin masuk surga. Belas mboten enten. Setuju kepingin masuk surga. Nek basa Jawa munggah swarga. Munggah itu angel loh, dari lantai 1 ke lantai 2 kula yo mandek dhisik. Ambekan dhisik itu nek terus ya rada mangane. Munggah. Namanya munggah itu ya mesti berat. Dari tangga ke tangga. Karena surga itu munggah, maka juga berat. Tangganya ya pakai sholat, ya ngaji, ya baik dengan tetangga, baik dengan keluarga, menepati janji, tidak bohong. Itu tangga. Tangga untuk naik surga. Bertingkat-tingkat. Ini yang pertama. Yang kedua, tentu masing-masing kita, mesti orang mukmin itu tidak hanya masuk surga yang biasa, tapi tentu kepingin masuk surga
Firdaus. Kepingin masuk surga Firdaus. Kenapa kok Firdaus? Firdaus itu yang paling tinggi. Firdaus itu yang tahapan yang paling tinggi. Maka kalau di lantai 1 itu surga Naim dan seterusnya itu ya biasa-biasa saja. Tapi bisa naik ke lantai yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Berikutnya yang ketiga, masuk surga Firdaus tanpa hisab dan adab. Sudah masuk surga Firdaus, tidak dimulai dari adab dan hisab. Karena apa? Tidak semua orang yang masuk surga itu tanpa hisab. Ada yang masuk neraka dulu. Ada yang masuk neraka dulu, diazab di neraka dulu. Baru ketika sudah impas, napa impas itu? Sudah pas kira-kira antara dosanya, maka ia diambil dari neraka baru masuk surga. Nah, mimpi kita yang ketiga, keinginan orang mukmin yang ketiga, ya tidak hanya masuk surga gratis, tapi masuk surga tanpa dimulai dari mencicipi api neraka. Karena kata kuncinya tadi kan ku anfusakum wa ahlikum naro. Berarti kita tidak, insya Allah tidak mencicipi sana, langsung masuk surga. Yang keempat, masuk surga Firdaus tanpa hisab dan adab, lalu bisa melihat wajah Allah. Kepengin boten becing melihat wajah Allah? Ya karena dijanjikan, di banyak ayat dijanjikan. Sering kita sampaikan di akhir surat napa? Surat yang kita baca tiap Kamis malam Jumat itu, ya Al-Kahfi. Di akhir surat itu kan, ya yang kita mulai dari ayat yang 107 itu, yang kita baca tiap malam Jumat itu. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha qiwala kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau bimislihi madada. Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Berikutnya yang terakhir, wa man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Jadi barang siapa yang kepingin ketemu Allah, liqa rabbi, ketemu Allah, melihat wajah Allah, maka ada 2 syarat di ayat itu. Napa? Fal ya'mal amalan sholihah. Mongko sira kabeh tindak ana berlaku sing saleh. Laku soleh itu tidak cukup, harus didasari oleh tidak pernah menyekutukan Allah ahad sekalipun. Dalam hidup ini jangan menyekutukan Allah sekalipun. Nun sewu niki usum pencalekan ngene iki ya sampai pilpres itu ya mesti ning ngene dukun. Kok padas ning ngene dukun. Duka Pak Moko pengen ning ngene dukun kok ora. Dukune Ustaz Sambuna Ustaz Badar jadi dukun itu 2 itu. Ya dukun itu. Maka kita sampaikan itu Al-Mu'minun 21 ya, itu saja. Robbi anzilni mungzalan mubarakan wa anta khairul manzilin. Ini aja diwirid. Itu doanya Nabi Nuh. Al-Mu'minin ayat
29 ya, 21 atau 29. Rabbi anzilni, Tuhan anzilni, tempatkan saya, beri jabatan saya, posisikan saya, mungzalan mubarakan, di tempat yang barokah. Nek terpilih berarti tempat itu barokah. Kalau tidak, dipilihkan oleh Allah di tempat yang barokah. Wa anta khairul munzilin, karena engkau lah ya Allah yang maha menempatkan sesuatu. Engkaulah yang mampu untuk menempatkan sesuatu sesuai posisi yang engkau kehendaki. Kalau itu diwirid, nek jadi alhamdulillah. Kalau tidak jadi wa syukurillah. Mungkin ada di balik itu dipilihkan oleh Allah yang terbaik, yang terbaik. Karena begini, ini di beberapa rumah sakit Sidqotijah hendak kita suruh menyiapkan untuk ini. Untuk orang stres. Iya, rumah sakit tertentu itu disiapkan untuk orang stres, Pak. Nggak terpilih kemudian biasanya jajasan pakai dasi, jasi dilepas, dasi dilepas. Pernah lihat ya? Ponorogo. Iya. Ponorogo seorang bupati waktu itu, kemudian habis jabatannya mau habis, kemudian jago caleg. Enggak dadi ya, dasine didekek, jase didekek, selonoan dalam saja, celana dalam ambek kolorane dikalung dingin pelopak sak dalan-dalan di Ponorogo. Itu tahun berapa ya? Tahun ya 2000-an. Luar biasa. Karena apa? Ia tidak pernah membaca surah Al-Mu'minun tadi. Tuhan tempatkan saya di tempat yang barokah. Engkaulah Tuhan yang maha menempatkan sesuatu yang terbaik. Pilihan Allah itu sudah yang terbaik. Makanya saya kira harus siap siapapun kita. Tidak boleh menyalahkan siapa. Ini pilihan Allah. Jadi yang keempat ini ya, kita ingin masuk surga Firdaus tanpa hisab, tanpa adab, dan bisa ketemu Allah yang tiap hari kita sujud, yang tiap hari kita baca, yang tiap hari kita sembah, yang tiap hari kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulai Allahu Akbar, pengakuan yang paling dalam dari lubuk hati yang paling dalam. Allah yang maha besar. Mulai takbir saja sudah ada Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Terus kita lanjutkan Allahumma ba'id baina baina, terus seterusnya. Kemudian kita baca Al-Fatihah, di dalamnya ada ayat yang sangat indah yang kita baca, kita tekankan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namung dateng paduka Allah kula manembah. Lan ugi namung dateng paduka Allah kawula nyuwun pitulungan. Dalam banyak hal. Karena Allah itu somad. Di Al-Ikhlas itu Allah itu somad. Pertolongannya hanya minta kepada Allah. Ya Allah, kepada Engkau saya menyembah dan hanya kepada Engkau saya mohon pertolongan. Tidak minta pertolongan kepada yang lain. Agar kemudian kita tidak geser. Diakhiri dengan salam. Salam itu adalah setelah hablum minallah, mulai Allahu Akbar, salam kanan salam kiri itu arahnya adalah hablum minan nas. Semoga keselamatan, salam dan barokah untuk kalian. Untuk siapa? Ya saudara-saudara kita yang ada di kanan, saudara kita yang ada di kiri. Kemudian kita diisyaratkan oleh Rasul, oleh Allah, setelah itu fasiru bil ard, bertebarlah kalian di bumi untuk mengais rezeki Allah dengan keselamatan, dengan barokah itu. Begitu indahnya sholat itu. Dimulai dengan vertikal hablum minallah, kemudian ditutup dengan horizontal hablum minan. Nah, sehingga met antara hablum minallah
dengan habluminan. Indahnya Islam di situ. Kalau kita sudah kafah betul menjalankan ajaran agama, termasuk di dalam sholat, sholat ini adalah kata kunci untuk kebaikan hidup kita. Nek sholatnya apik, perilaku tiap harinya insya Allah baik. Nabi tegaskan, kalau sholatnya baik, maka kehidupan sehariannya baik. Kalau disederhanakan begini, perbaiki sholatmu, Allah akan memperbaiki hidupmu. Ngerti nggih? Perbaikilah sholatmu, insya Allah Allah akan memperbaiki hidupmu. Nek wong muslim, wong mukmin sholatnya gak apik, ya kalau hidupnya acak-acakan jangan menyalahkan siapa-siapa. Harus sholat dulu yang diperbaiki. Mantap, dan Allah dengarkan, maka Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Mulai bangun tidur dari sampai tidur kembali. Kita lanjutkan sedikit ya. Yang kelima, tentu tidak cukup kita masuk surga tanpa hisab dan melihat wajah Allah. Tetapi keinginan kita semua, sejujurnya, kepingin masuk surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa azab, lalu melihat wajah Allah. Tidak cukup kita sendiri, tidak ego sektoral, tetapi kita kepingin ego komunal. Napa ego komunal itu? Ya bersama keluarga. Bersama keluarga tentu atas ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek kepingin reuni bersama keluarga, yo keluarga, yo diajak seperti kita. Sebisa mungkin kalau ke masjid gini, ya diajak. Suatu saat nanti akan menjadi kader-kader kita. Kalau kita sudah sepuh dan anak-anak yang akan mengganti kita di mimbar itu, di paimaman itu. Kalau tidak di kader dari mulai sekarang, ya tentu kita agak kerepotan. Sepanjang kemarin 4 bulan ada sekolah mubalik 300, sementara yang menurut teman majelis tabligh yang sudah pas untuk bisa ngimami dan ceramah itu baru 53. 53 itu Ramadan ini baru dikirim 44 yang dikirim ke masjid-masjid untuk ceramah dan tarawih. Jumatan baru 20. Jumatan baru 20 karena khutbah itu ada syarat rukun. Tapi kalau ceramah tarawih, tapi masjid-masjid harapannya juga nanti mengkritisi kekurangan itu dan nanti kita kumpulkan lagi mubalik itu di kantor, kita briefing ulang terus biar mereka semakin hari semakin mantap untuk menjadi penyambung lidah Al-Quran dan hadis. Rasulullah bersabda, mengapa surganya surga Firdaus yang kita idam-idamkan? Lah hadis Rasul riwayat Imam Bukhari bunyinya begini, fa idza sa'altumullah fasaluhul firdaus fa innahu awsatul jannah wa alal jannah wa fawqahu arsar rahman. Fa idza sa'altumullah, ari kalane sira nyuwun dumateng Allah, fas'aluhul firdaus, nyuwuna swarga firdaus. Nek lagi berdoa nyuwun ning Allah itu aja kepalang tanggung gitu lho. Pirsa nggih, pirsa kepalang tanggung. Nek ndonga ning Allah ya temenan. Masuk surga firdaus kalian niki dawuh Nabi. Fa innahu, sesungguhnya sak temene swarga firdaus iku awsatul jannah. Ya seluas-luasnya surga, pas-pasnya surga, sebaik-baiknya surga. Wa al jannah, dan surga yang paling tinggi tempatnya. Wa fauqahu, lan dhuwure swarga firdaus iku arsur rahman, aras Allah. Rahman itu nama lain dari Allah yang kita sering baca, kita hafalkan di dalam napa?
Asmaul Husna, ya Rahman, ya Rahim, ya Razak, ya Qawi, ya Nasir, dan seterusnya itu. 99. Rahman ini adalah nama indah Allah yang diabadikan dalam Asmaul Husna. Kalau di bahasa Indonesia kan begini. Jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Firdaus itu adalah surga yang paling utama dan paling tinggi. Di atas Firdaus itu adalah arasnya Allah. Arasnya Allah. Aras Allah itu ya Allah berada di situ. Tapi pada saatnya Allah tidak hanya bertempat di situ. Karena Al-Quran menyebut kemana saja menghadap sesungguhnya fasamma wajah Allah. Disitulah wajah Allah. Disitulah wajah Allah. Maka beberapa waktu yang lalu ketika ada perluasan masjid di Sambisari itu menentukan kiblatnya agak ramai teman-teman itu. Karena bergeser ke barat, agak nyerong gitu, kemudian kiblatnya diukur oleh anak-anak kita sendiri di sana. Kemudian ada masalah sedikit, ketika ada masalah, maka ngepel kita di BCM. Ya kita hadir ke sana, seperti apa dan seterusnya. Kemudian kita untuk sementara sholat sesuai dengan arah kiblat yang pertama, mengikuti yang pertama aja, nggak usah debatable. Berikutnya insya Allah dalam pekan depan ini kita akan undang pakarnya, Pak Dr. Sriatin atau Pak Dr. Jarod Iswanto. Dan malamnya kita bisa akad pagi kemudian kita ajak ke sana. Jam 9 siang tepat di BD dengan matahari pas. Sehingga kita ya agak nyerong, agak jauh gitu. Kok nyerotan? Ya ini yang kita kehendaki sesuai dengan ilmu hisab dan falah. Ilmu hisab dan falah. Kemarin Jumat saya khutbah di sana sudah pas seperti itu. Sudah pas. Jadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Karena tidak selesai itu. Debat tapi luar biasa harus saya potong. Tidak selesai sama itu. Sudah Pak, selesai. Saya selalu pimpinan cabang, kita ambil keputusan saja. Sampai ada ahlinya datang, penjenengan sholat sesuai dengan kiblat lama. Sudah, karena sesungguhnya ya kita tidak tahu arah yang pas itu. Tapi kita mengharap fasama wajhullah, disitulah wajah Allah. Oh kita ini kalau bepergian, kita di hotel, tidak ada tanda di atas. Sholatnya yang menurut kita, ngerti ya? Mungkin maka kalau masuk hotel maksudnya yang saya cari ini tempelan arah kiblat dulu. Enggak naik sholat nanti. Nah sudah tidak ada, itu tanya resepsionis kalau tidak jauh. Kalau sudah waktunya mepet karena kita perjalanan datang sudah waktunya sholat, ya sholat dulu. Kiblatnya kemana? Ya menurut kami yakin arah kiblat ke sana. Sholat dulu. Nanti asar baru tanya ke bawah. Kalau kiblatnya berlawanan, ya astagfirullahaladzim. Tapi Allah Maha tahu. Nanti asarnya mengikuti kiblat yang ditunjukkan oleh ya resepsionis gitu. Lo penjenengan itu bis ke Banyuwangi, sholatnya menghadap ke timur Pak. Maksud penjenengan akan membelakangi kursi terus menghadap ke barat? Ya enggak, karena posisi di bis gitu ya. Allah lebih tahu, tidak harus berhenti dulu dengan madep ke barat di tengah-tengah gang bis itu, ya malah bisa ya jungkel-jungkel dan seterusnya. Jadi kalau menghadap ke timur ya sudah ke arah itu. Ya, demikian pula dicontohkan Rasul ketika posisi perang. Lawang kiblatnya Masjidil Haram di selatan, tapi musuh di utara. Sholatnya tetap menghadap sana, itu tembak belakang gitu. Kemana, jadi mengikuti itu. Atau mungkin sholat khauf itu bisa berbagi dua, tetap bisa kiblat ke selatan, yang separuh sholat menghadap ke sana, yang separuh masih membidik musuh, bisa gantian. Itu teknis. Tapi ketika dalam kondisi darurat, ya sudah, kemana panjenengan yakin kiblat itu kita ikuti. Baru setelah kita ada tanda bahwa kiblat kita ke sana, ya kita berbalik. Wong kalau kita umroh haji itu kan ya sholat di masjid kiblatan. Pernah sholat di masjid kiblatan ya?
Ya, antara Mekah dan antara Madinah dengan ini, dengan Masjid Kuba ya. Antara Masjid Kuba setelah kita sholat itu kan mesti lewati Masjid Kiblatain. Dulu itu Rasulullah disyaratkan memang sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, ke Palestina, arah sana kan, Palestina dari Madinah. Tapi ketika turun ayat suruh pindah kiblatnya ke, ya maka ya hanya kiblatnya dipindah, maka di sana disebut dua kiblat, tetap berkiblat, tapi tidak lagi menghadap ke Masjidil Aqsa, tapi disebut dengan kiblatain karena itu ada dua kiblat yang waktu itu Rasulullah diperintah oleh Allah untuk membalikkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Sudah jam 6:04. Sekedhik-sekedhik nggih. Nggih, sekedhik-sekedhik. Wonten ingkang perlu didiskusikaken bapile sampai pada hadis Rasul ini. Nggih, monggo. Kalau kita baca di Al-Qur'an ada beberapa kisah keluarga di mana anaknya itu tidak sesuai bapaknya. Seperti kisah Nabi Nuh, ya. Apakah kalau demikian seperti ini, apakah orang tuanya juga salah? Sebenarnya kan kalau kita di sini kan cita-cita kita kan punya keluarga kita bahwa tapi ternyata ya masih ada anaknya yang kayak gitu. Apakah ini berarti nggak berjalan kepala keluarga kita itu? Baik. Pertanyaannya gini, luar biasa. Pertanyaannya bagus. Kalau kita ini visi kita ingin menyelamatkan keluarga dari sengat api neraka, kita sudah berusaha maksimal, kita sudah mengajak mereka, tetapi ternyata anak-anak kita tidak seperti keinginan kita. Contoh dalam Al-Quran, Nabi Nuh alaihis salam, Nabi dan Rasul yang dipilih oleh Allah. Nabi dan Rasul yang dalam Al-Quran disebutkan beliau itu diutus oleh Allah 950 tahun. Jadi beliau itu 950 tahun. Al-Quran menyebut 1000 kurang 50. Itu bahasa istilahnya adalah ayat kauniyah yang perlu dibedah. Rasanya akan kita sampaikan. Al-Quran menyebut 1000 kurang 50. 1000 kurang 50. Loh kok enggak 950? Khomsin, wates na isroda itu enggak, tapi 1000 tahun kurang 50. Nah kurang nopo Nabi Nuh niku ya luar biasa khususnya. Sampai doanya tadi kita sampaikan tuh, Rabbi anzilni munzalan barokan wa anta khairul munzilin. Rasul yang namanya Nabi Nuh itu diejek oleh kaumnya. Ketika sudah dalam kondisi terjepit betul, sudah agak frustasi, dihibur oleh Allah. Nuh gayo perahu. Ya Allah, saya sudah berdakwah 950 tahun, tetapi yang ikut kami hanya tidak lebih dari 40. Itu pun istri dan anak saya menjadi kufur. Nabi Nuh itu ya nangis itu. Lah wong saya ini nabi benar. Lah anak kula, istri kula itu kufur. Istri Nabi Nuh itu kufur. Anaknya yang namanya Kan'an itu juga kufur. Bahkan di ayat itu kan disebutkan bahwa ayo irkab ma'ana, naiklah bersama kami. Ya tentu kaulan sadidan gitu ya. Tapi anaknya tidak kaulan karimah. Anaknya tidak menjawab kaulan karimah. Tidak ayah, saya akan naik ke gunung lah, bantah itu. Tidak kaulan karimah. Karena Al-Quran disebut kaulan karimah. Bantah. Karena ketika membantah Nabi Nuh itu kan ya ibaratnya
tidak jauh dari Nabi Muhammad. Cinta kepada Allah, Nabi itu suruh mengikuti saya kan itu. Yuhibbukumullah, cinta kepada Allah ya fattabi'uni, mengikuti saya. Gitu. Nabi ini adalah utusan Allah, dia membantah. Akhirnya yang terjadi, anaknya kena gulung air, termasuk istrinya. Kalau begini, innal huda huwal hudallah. Sesungguhnya petunjuk itu hak prerogatif Allah. Berarti anak dan istrinya Nabi Nuh tidak mendapatkan petunjuk Allah. Sebagaimana Abu Thalib yang dohir dan batin gula wentah mulai cilik Nabi Muhammad sampai besar itu, tetapi ketika di pangkuan Rasul dibisiki, ya kul la ilaha illallah, wahai paman panjenengan ngendika la ilaha illallah, menggelengkan kepala sampai roh keluar dari jasad Abu Thalib yang menjadi palang pintunya Nabi Muhammad itu kemudian belum melafadzkan 2 kalimat syahadat. Sekelas Nabi Muhammad itu tidak bisa mengislamkan pamannya sendiri, sehingga Al-Quran menyebutkan engkau tidak akan bisa mengimankan seseorang sekalipun ahbabta, dan sekalipun orang itu kamu cintai, karena yang bisa membuka hati hidayah itu hanya Allah. Pertanyaan itu kemudian terjawab, ya kalau seperti itu Nabi Nuh insya Allah tidak berdosa. Oh, sudah diajar. Maka kadang-kadang ada yang ke saya pribadi itu, di Almanar nangis setelah apa itu ngaji gini, udah anak saya itu gini. Tapi tidak kita tarik langsung Nabi Nuh itu ya. Nanti Pak, barangkali pertama pekerjaan panjenengan nopo nggih, ngapunten lho nggih gitu. Pekerjaan ini kira-kira ada sesuatu yang tidak halal enggak? Jangan-jangan panjenengan pekerjaan itu kemudian menyangkut dikit-dikit yang tidak halal, yang kemudian diberikan istri. Oleh istri kemudian menjadi makanan dan minuman. Jadi makanan dan minuman dimakan oleh anak dan istri kita. Dari darah, dari daging, dari sesuatu yang yo kadang angel Pak. Wong sing dimaem yo barang haram yo rada angel. Makanya saya nuwun sewu, panjenengan kerjaannya apa? Kira-kira hasil dari penjelasan itu ada enggak sesuatu yang kira-kira tidak halal. Nah, kalau tidak halal, saya tidak tahu pun panjenengan pikir piyambak gitu. Panjenengan pikir sendiri. Yang berbes milih, nggih kira rotat. Ya kalau bisa dihindarilah. Kalau dihindari, sesuap nasi seteguk air, kalau itu masuk ke mulut anak-anak kita, engkau dari daging, dari darah, iyo darah daging yang kalah. Tidak na masjid yo angel, tidak ngaji yo angel, kongon sekolah yo bulet. Berangkat sekolah tapi ditelepon sekolah nggak datang ke sekolah, sangune di PSBB ya 3 bulan nggak kebayang. Itu hasil darah daging yang seperti itu. Nangis orang ini, oh cukup sementerian jenengan pikir kayak gitu. Itu sering banget. Makanya kita harus ngerayai kita sendiri. Kita jangan sampai anak-anak kita, istri kita beri nafkah yang kita ragu-ragu. Hadisnya jelas di hadis arba'in. Masyaallah Ustaz Jibril bilang, "Tak ma yuribuka ila ma la yuribuka." Jauhilah sejauh-jauhnya yang kamu ragu-ragu dan lakukan yang kamu tidak ragu-ragu. Insyaallah ngoten nggih, itu Nabi Nuh banyak seperti itu. Mari kita sampaikan di mimbar, pernah kita sampaikan itu. Rasul yang paling harmonis keluarganya itu adalah
Nabi Ibrahim alaihi salam. Satu atap, 2 anak, 2 istri. Gitu. Sarah Hajar, anaknya Ismail dan Ishak dalam satu atap. Sakinah mawaddah warahmah. Apa ada yang tidak sakinah mawaddah warahmah? Ya Nabi Nuh. Nabi Lut juga tidak. Mengapa? Nabi Lut itu punya istri, tapi istrinya itu lesbian. Jadi lesbian sudah ada Pak sejak dulu. Sehingga tidak mau dikumpuli Nabi Lut. Ia punya suami, tapi sama-sama perempuan. Nabi Adam juga tidak terlalu samawa. Karena apa? Dari keluarga Adamlah meneteskan darah pembunuhan pertama manusia. Antara Qabil dan Habil. Tapi keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam satu atap, 2 istri, 2 anak. Tidak pernah kedengaran, tidak ada bahasan dalam Al-Quran atau sirah nabawiyah tentang percekcokan di dalam keluarga. Karena itu di Al-Ahzab itu kita disuruh meneladani Nabi Ibrahim setelah juga meneladani Nabi Muhammad. Sama-sama lafalnya uswatun hasanah. Sama-sama lafalnya uswatun hasanah. Lah mudah-mudahan ngaten nggih kula panjenengan sing rajin ing masjid, rajin ngaji, beribadah, putra-putrane nggih nderek kula panjenengan rajin ibadah. Tapi syaratnya apa? Diparingi rezeki ingkang halal. Nggih. Di kalimati kalimat yang kaulan sadidah. Anak-anak kita biar juga kaulan karimah kepada orang tua. Jadi dimulai dari kita. Tapi wis kita mulai, kita beri rezeki yang baik, tetap seperti itu. Ampun cacak kula panjenengan Nabi Muhammad pawon nggih mboten saged ngislami paman. Ampun ngatos panjenengan Nabi Nuh mawon bukan gagal, tapi memang Allah mengendaki inilah. Sehebat Nabi Nuh pun diuji dengan kekufuran anak dan istrinya. Kalau kita semanten nggih, matur suwun mugi-mugi sekedhik niki nambahi pasrapan kula panjenengan tetap diparingi sehat, keluarga diparingi manut, soleh-solehah sehingga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Insyaallah menjing reuni keluarga di surga Allah. Kirang-kirang nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.